Tidak sedikit pula masyarakat yang menyampaikan bahwa usulan untuk mendaftar sebagai penerima bantuan melalui ketua RT maupun ketua RW seringkali tidak digubris, bahkan yang dapat justru adalah saudara dari ketua RT atau ketua RW tersebut. Tentu ini tidak bisa disamaratakan. Pelakunya kita sebut saja sebagai oknum ketua RT. Halo Sobat Bansos, Assalamualaikum. Banyak di antara warga masyarakat yang menanyakan, kenapa justru yang mampu mendapat bantuan, tetapi yang miskin banyak yang tidak mendapat. Beberapa masyarakat juga menanyakan kenapa yang masuk di dalam data DTKS adalah keluarga atau kroni dari kepala desa dan perangkat desa. Tidak sedikit pula masyarakat yang menyampaikan bahwa usulan untuk mendaftar sebagai penerima bantuan melalui ketua RT maupun ketua RW seringkali tidak digubris, bahkan yang dapat justru adalah saudara dari ketua RT atau ketua RW tersebut. Tentu ini tidak bisa disamaratakan. Pelakunya kita sebut saja sebagai oknum ketua RT atau oknum ketua RW, oknum perangkat desa maupun oknum kepala desa. Sobat Bansos, Kementerian Sosial melakukan perbaikan data dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang muncul tersebut, baik yang disampaikan secara langsung maupun yang didapat dari informasi di media sosial. Di tahun 2021 ini, upaya Kementerian Sosial jauh lebih baik dengan memadankan data di server DTKS dengan data pendudukan di Kementerian Dalam Negeri, khususnya di Dukcapil. Pemerintah juga melakukan pendataan SDGs untuk mendata warga yang benar-benar miskin yang belum masuk di dalam data DTKS. Dan yang tidak kalah penting, bahwa peran BPD dalam menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka proses update DTKS juga sangat diperlukan. Sobat Bansos, ada hal yang cukup menarik yang akan dilakukan oleh Bu Risma selaku Menteri Sosial di dalam perbaikan data bantuan sosial ini, dan itu akan dilakukan di bulan Mei tahun 2021 ini. Apa itu? Simak terus video ini. Menteri Sosial Bu Tri Risma hari ini mengajak seluruh masyarakat turut mengoreksi data terpadu bantuan sosial yang telah diperbarui. Targetnya, data tersebut bisa diakses mulai bulan depan alias bulan Mei 2021. Sobat Bansos, koreksi data dinilai bisa mencegah praktek korupsi bantuan sosial yang digulirkan Kementerian Sosial untuk 40% warga termiskin. Pemerintah berharap apa yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana data ini bisa diberikan secara transparan. Siapapun warga masyarakat bisa melihat siapa saja yang menerima bantuan dari Kementerian Sosial ini, sehingga koreksi data tersebut bisa dilakukan oleh masyarakat secara luas. Sobat Bansos, bahwa koreksi masyarakat akan melengkapi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang saat ini sudah padan dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Kepadanan data dilakukan usai Kementerian Sosial menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah atau Pemda dan Kementerian Dalam Negeri. Kerjasama ini membuat bantuan sosial yang tersalurkan pada bulan Maret sampai dengan April sudah sesuai dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Kata Bu Menteri, kalau misalnya ada tetangga yang tidak layak menerima bantuan, tapi kenapa di situ ada atau masuk di dalam DTKS, itu bisa dikoreksi, dan yang mengoreksi adalah masyarakat juga. Tidak cukup sampai di sana,
Pihak Kementerian Sosial meminta Pemda terus mengupdate DTKS setiap bulan, sebab bagaimanapun data berubah sangat cepat. Penerima bansos yang pindah rumah hingga meninggal harus terus diperbarui. Kementerian Sosial meminta untuk melakukan updating data tiap bulannya. Itu yang senantiasa terus diupayakan oleh Kementerian Sosial. Dan mudah-mudahan di pertengahan bulan April ini, Kementerian Sosial bisa membuka data tersebut, sehingga data itu bisa transparan. Sobat Bansos, upaya yang dilakukan Kementerian Sosial ini mendapat sambutan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Firly Bahuri. Menurut KPK, perbaikan DTKS sejalan dengan yang dikedepankan KPK dalam hal pemberantasan korupsi, khususnya dalam hal pencegahan. Sobat Bansos, sistem yang dibangun oleh Kementerian Sosial membuat pelaku korupsi tidak lagi memiliki celah dan peluang mencatut uang maupun barang dalam bantuan sosial. Upaya Kementerian Sosial dalam membangun sistem yang baik berupaya tidak ada celah, tidak ada peluang untuk melakukan korupsi. Dan ada teori untuk itu bahwa korupsi disebabkan oleh lemah, gagal, dan buruknya sistem. Sobat Bansos, KPK selama ini aktif mendampingi Menteri Sosial sebelumnya, Bapak Juliari Batubara, dalam menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat. Kala itu, KPK meminta sang Menteri untuk menggunakan DTKS yang ada. Namun, harus ada validasi dan penambahan data terbaru masyarakat yang benar-benar terdampak pandemi COVID-19. Sobat Bansos, jumlah kemiskinan dan pengangguran memang diprediksi meningkat. Terlihat dari PHK besar-besaran saat awal pandemi dan menciptakan orang miskin baru. Jadi, kita semua perlu bersepakat bahwa perbaikan sistem adalah salah satu upaya untuk menghentikan korupsi, khususnya dalam penggunaan bantuan sosial ini. Sobat Bansos, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat Sobat Bansos semua. Dan jika bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, klik tombol suka, dan bagikan di grup-grup sosial media yang Sobat Bansos miliki. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju!